Halo Sobat BPMP Jabar, kalian sedang menyaksikan Pojok Cerdik, podcast cerita pendidikan, podcast yang akan membahas putar pendidikan khususnya yang ada di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BPMP Jawa Barat. Senang sekali saya, Agus Ramdhani, bisa menjumpai sobat semua dalam Pojok Cerdik, podcast cerita pendidikan. Podcast yang akan membahas seputar pendidikan khususnya yang ada di Jawa Barat. Sobat BPMP Jabar, pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas berbagai informasi seputar pelaksanaan PPDB Jabar agar calon di sini calon murid dan orang tuanya itu dapat mempersiapkan diri dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB yang transparan, akuntabel, dan objektif. Untuk membahas tentang PPDB lebih lanjut, saat ini di hadapan kita sudah hadir 3 narasumber yang sangat luar biasa untuk berbagi terkait dengan informasi, gambaran, dan praktik baik pelaksanaan dari PPDB tahun 2024. Pertama, kita sambut ada Pak Edi Pak Edi. Selamat Pak Edi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk menghadiri podcast ini. Beliau ini merupakan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak Edi. Berikutnya di hadapan kita juga sudah hadir Pak Samsul. Tepatnya Pak Samsul ini Pak dari Dewan Pendidikan Jawa Barat. Sekarang Bapak menduduki sebagai sekretaris Pak Samsul. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu dan waktu luangnya untuk hadir di podcast kita kali ini. Dan terakhir di sini ada Pak Dadan Pak Dan, selamat pagi, malam, dan siang juga Pak Dan. Ini dari SDN Karya Subang. Karya Subang. Makasih Pak Dan sudah menyempatkan waktu dan sempatannya untuk menghadiri podcast kita kali ini. Baik, sobat semuanya, itu langsung aja ke yang pertama itu Pak Kabid. Pak Edi, saya minta informasi dong Pak, sebenarnya apa sih sebenarnya peran Dinas Pendidikan Provinsi ini untuk menjaga PPDB ini tetap objektif, transparan, dan akuntabel, terutama di Jawa Barat Silakan Pak Edi. Ya, makasih. Sobat BPMP, kami dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, Pak Edi Purwanto, kebetulan mewakili Pak PLH. PPDB tahun 2024 ini adalah PPDB yang kesekian kali dan kita sudah bisa melihat improve yang sudah kita lakukan semenjak SMA, SMK, SLB diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, terkait dengan PPDB tahun 2024 tahun ini beberapa langkah sudah dilakukan tentunya untuk bagaimana menyiapkan PPDB yang bersih, objektif, transparan, dan akuntabel. Maka tentunya dari keempat hal itu kita perlu dukungan, mulai dari dukungan SDM, dukungan sistem, dan juga dukungan perangkat. Nah, saya mencoba menjelaskan dari sisi yang pertama, dari sisi sistem tentunya. Bagaimana objektivitas, bagaimana akuntabilitas, dan sampai kepada transparansi itu kita lakukan. Nah, tentunya kami berbekal dari berbagai kesalahan yang masukan atau beberapa hal yang kita lakukan dari tahun ke tahun, tentunya kita ada perbaikan-perbaikan. Bukan kesalahan, tapi tentu adalah perbaikan yang dirasa tahun lalu kurang maksimal gitu seperti betul. Contoh misalkan adalah dalam penentuan titik koordinasi dan masalah yang zonasi. Karena SMA ini kan luar biasa konteks zonasinya ini. Nah, bagaimana kita mencoba meyakinkan antara titik koordinat sekolah dengan teman-teman yang ada di lapangan, di masyarakat, sehingga tidak memunculkan ini nanti direkayasa dan sebagainya. Nah, kita menggunakan teknologi dan teman-teman spasial sehingga teman-teman dari perubahan kecamatan, perkelurahan bisa terdeteksi. Sehingga kita tidak cukup hanya jaraknya sekian, tapi juga kita tahu ada di mana, kelurahannya apa, kecamatannya apa. Dan itu bisa terkontrol. Bahkan kalau misalnya kita kesulitan untuk ini bisa difoto Pak. Kita kan difotokan itu ada titik di mana. Itu salah satu cara untuk menyelesaikan seperti itu. Nah, contoh baik. Tadi kan udah mulai tahap 1 Tahap 1. Tanggal 3 sampai tanggal 7 Betul.
ada apa kasus kemarin mungkin yang bisa jadi best practice buat kita tuh antara tahap 1 ini? Ya, best practice-nya di tahap 1 memang kita mengalami hal yang sama ya setiap di awal di awal pendaftaran yeah. Betul. Meskipun kita jauh-jauh hari sudah mengantisipasi sebenarnya. Jadi yang seperti yang kemarin terjadi kita sudah antisipasi supaya tidak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami mohon maaf pada masyarakat karena ternyata kemarin ada persoalan yang di luar perkiraan kita. Kebanyakan di afirmasi, zonasi atau apa, Pak? Ya, di luar permasalahan itu karena begini, zonasi itu biasa ditaruh di tahap 2. Tahap 2. Sementara SMA, zonasi itu kan lebih 50%. Iya, betul. Ada di tahap 1. Tahap 1, betul. Artinya, pendaftar itu akan semakin banyak dimulai tahap pertama. Nah, sementara namanya pendaftar, euforianya ya, PPDB di awal itu pasti ada di tahap awal gitu. Padahal pendaftaran itu bukan berarti harus dilakukan tahap awal. Betul. Nah, ini kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pendaftaran dengan sistem online itu bukan berarti tahap awal yang daftar dulu itu diterima, bukan. Ya. Gitu. Tapi adalah bagaimana juga sistem nanti akan menseleksi. Nah, itu yang tidak kita prediksi kemarin sebenarnya, sehingga di tahap awal itu jumlah yang masuk cukup tinggi. Yeah. Saya lupa itunya, tapi sudah dihitung dengan pretestnya dalam 1 menit hampir sekian juta ya. Itu repot juga. Yeah. Padahal sebenarnya jumlah kita itu kan lulusan hanya 700.000 ya. Tapi yang mengakses, nah itu luar biasa. Itu dia makanya. Ya, yang mengakses kan bukan hanya yang mendaftar, tapi orang lain, kakaknya, ibunya, saudaranya, ini semuanya pada mengakses. Itu kebanyakan yang di mana, Pak? Di kanal dinas atau di Sapa Warga? Di kanal sama. Kan kita 2 ya, ya. Dua-duanya sama. Sama ya? Sama. Ya, itu proporsinya jutaan yang daftar, padahal kapasitas hanya 700.000, itu pun dibagi 2 ya, negeri dan swasta, seperti itu kan. Kita menganggap bahwa itu, dan nggak mungkin kan di awal-awal itu langsung semuanya mendaftar, lalu ternyata antusiasme yang tinggi ya untuk masyarakat. Padahal ada tahap 2 gitu ya. Ada jalur-jalur yang dilakukan. Oke, makasih Pak Edi ya. Kami kemarin Pak Pelhan juga langsung ya menyampaikan. Mulai Polda Jawa Barat mewakili permohonan maaf, tapi alhamdulillah mulai hari Selasa sampai hari Jumat kemarin semuanya bisa terkondisikan. Oke, baik. Kasih ya Pak Edi ya. Pak Samsul nih, saya sebagai dewas tadi masih ada ya permasalahan PPDB itu dari tahun ke tahun, terutama tadi ya Pak terkait dengan antusias yang tinggi gitu ya dari masyarakat di tahap 1 terutama Pak ya. Pak, kita ketahui pada 4 jalur Pak ya, ada zonasi, ada afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan satu lagi itu ke prestasi. Tadi Pak Kabid menjelaskan bahwa sekarang lebih ke banyaknya yang 20% donasi ya Pak. Donasi ya. Pak Samsul, kira-kira apa nih tips kok berulang ya hampir animo masyarakat ini, padahal ada tahap 2 ya Pak, tapi blok di tahap 1 itu. Ada tips atau bagaimana ya Pak buat kita semua? Kalau pandangan saya dengan adanya perubahan itu, mungkin orang yang mau tahap 2 tuh spekulasi dia ikut tahap 1. Kalau dia nggak keterima nanti tahap 2 gitu. Nah itu ada zonasi, itu fungsi daripada jarak ya. Betul. Jarak, terus KTM, keluarga, ekonomi tidak mampu. Betul. Nah, itu yang diutamakan. Tetapi kuota sekolah itu kecil atau terbatas, sedangkan peminat sangat banyak. Nah ini suatu hal yang harus dipikirkan ke infrastruktur ke depannya, buat sekolah baru atau sekolah yang paralel, bukan paralel, pagi dia sekolah untuk siswa kelompok A, yang siang kelompok B gitu. Itu salah satu solusinya. Terus mungkin nanti yang tahap kedua saya melihat masalah jalur raport prestasi. Prestasi oke lah, kebetulan saya juga tim Olimpiade ya. Itu kan ada diakuinya lah oleh Dikbud, misalnya OSN ya, tingkat internasional, nasional, itu ada bobotnya. Nah, saya yang agak meragukan itu prestasi sekolah, karena tidak ada ujian nasional. Ada saya melihat juga di SMP di SMP 7 sekolah ada angka 94,4, wah ini pasti lolos. Saya lihat ada asisten tapi kan itu kecil Pak persentasenya. Tapi prestasi sekolah itu akan bersaing gitu. Bersaing juga ya? Iya jelas. Ada yang 99, sekian, masa nilai sampai 99, sekian. Nah saya ada yang mengusulkan perlu adanya tes online aja kayak tes pegawai negeri. Buat yang prestasi juga itu? Iya. Prestasi kalau
yang bobot zonasi itu mungkin levelnya agak rendah ya. Tesnya karena itu kuota. Kalau dengan tes, kalau dia bilang pertama berapa, misalnya klaster SMA 3, klaster 1, SMA 5, SMA 8. Nah, ini menarik ya Pak ya. Karena dia bagus masuk klaster 1. Betul. Ya. Jadi jangan sampai dia pintar harus di zonasi ini. Harusnya zonasi itu bisa terbentuk kalau kualitas sekolah sama. Tapi ide Bapak ini nggak tercantum nggak atau apa dari Permendikbud nomor itu Pak ya, nomor 7 itu, atau surat edaran yang dari Sekretaris Menteri itu? Ya maksud sudah saya, ada belum itu? Ini kita harus atau baru gagasan aja? Terobosan ya, gagasan ya. Oke. Saya udah usulkan ke Disdikbud. Kalau tiap tahun ada masalah-masalah itu udah tes saja seperti apa yang dilakukan di universitas. Iya betul. Di ITB kita lakukan tes, SBMPTN nggak pernah bocor. Iya betul. Karena di surat edaran 47 juga memang ada kapasitas sih dari daerah untuk di hanya daerah problemnya tekanannya kuat. Nah, itu dia. Yang makanya kita harus yang saya kasih itu ke kepala sekolah, Disdik, itu tekanannya kuat. Ya. Nah ini kalau di kami di universitas nggak bisa tekanan itu ya. Karena dari langsung kan ke pusat kan kalau universitas itu ya. Iya. Di pengawasannya. Pak Kabit bagaimana nanti ada ide tadi? Tapi di ujungnya dari ini agak berat ya tekanannya. Gimana Pak? Ya sebenarnya kalau kami di dinas pendidikan biasa saja Pak. Oh biasa saja. Tekanan itu bagian dari suatu proses ya, untuk kita melayani anak yang lebih baik. Hanya kami mengingatkan bahwa sebenarnya kami di pemerintah daerah itu kan tidak bisa sendiri karena semuanya mengacu kepada Permendikbud yang sudah ada. Betul. Nah, yang disampaikan oleh Pak Samsul dari Dewan sebenarnya kita sudah sampaikan. Udah ya. Hampir setiap tahun kan kita dilakukan evaluasi, termasuk dari anggota Dewan yang terhormat juga sudah menyampaikan evaluasinya ke kementerian. Tapi ya sekali lagi saya sampaikan kami tidak bisa menggunakan dasari tanpa ada. Nah itu betul landasannya gitu Pak. Makanya saya bilang apa yang dilakukan oleh kami tentunya harus mengacu kepada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan juga dari Kepsesjen nomor 43. Tahap kedua ya berarti Pak prestasi itu ya. Selain prestasi level buat si peserta juga ternyata ada ini ya prestasi sekolahnya ya Pak. Nah ini yang kadang-kadang menjadi proporsional persentasinya agak ramai juga nih, betul nggak Pak itu Pak Kabit? Ya kita memberikan kebebasan itu kan di wilayahnya pengajar di sekolah menengah pertama. Jadi artinya kami yang ada di dinas pendidikan tidak bisa mengintervensi ini terlalu tinggi, ini terlalu rendah, tidak bisa. Pada prinsipnya adalah bagaimana kita mendorong sekolah-sekolah baik dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK menggunakan kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan anak yang dilakukan di sekolah. Mungkin nilai 9 di SMP A belum tentu sama dengan di SMP B. Betul. Tapi dalam konteks proporsional hari ini bahwa kalau kita jalur prestasi nilai raport apapun alasannya kan nilai. Itu menggunakan itu. Nah ini juga masyarakat harus paham. Jadi kenapa kok ini enggak sih? Oke. Baik tadi sekilas Pak ya informasi dari berbagai macam gambaran terkait dengan pelaksanaan permasalahan. Harapan juga tadi Pak ya ada istilahnya supaya ya ujung-ujungnya ya tadi terciptanya mutu dari pelaksanaan PPDB yang diharapkan kedepannya akan semakin bagus terkaitnya supaya tidak ada lagi biasanya demo atau dan lain-lain sehingga bisa mengakibatkan terjadinya potensi tidak transparan dan tidak akuntabel juga. Tadi sekilas nih Pak Dadang udah tadi simak kan, ternyata sampai tahun 2024 ini masih ada ya permasalahan yang memang bagaimanapun juga ini kan ada 4 jalur tadi itu masing-masing juga pasti ada ya yang membutuhkan suatu sikap tertentu, suatu regulasi tertentu yang memang diharapkan bisa menjadi acuan ya bagi teman-teman di lapangan, terutama di kepala sekolah. Nah, Pak Dan silakan nih, apa sih permasalahan? Ini di SD ya, Pak Dan ya? Dari SD. Sudah tahap 1 udah lewat ya? Sudah. Mei ya kemarin ya? Sudah. Silakan Pak Dan. Mungkin tidak sekompleks yang di SMA atau SMK ya, kalau di tingkat SD terutama gitu. Mungkin mulai ada masalah tuh kalau ketika di tingkat SMP itu agak kompleks. Oh gitu ya, baik. Karena kan isu ramainya ini
ketika PPDB di tingkat menengah, kemudian SMA, SMK, yang mulai muncul kecurigaan ketidaktransparansian dan sebagainya seperti itu. Apalagi ketika di regulasi ada peraturan tentang zonasi. Zonasi itu yang kalau saya sebagai pelaku di lapangan gitu ya, itu yang kami lihat zonasi itu yang justru menjadi salah satu masalah terbesarnya begitu. Zonasi karena berhubungan dengan tempat domisili dan sebagainya, dan itu pelakunya banyak ya, kompleks gitu. Kadang-kadang orang tua juga sama ngakal-ngakalin tuh supaya anaknya bisa terima ya di sekolah gitu, sehingga dia bagaimana caranya supaya nanti domisili dia ada di dekat sekolah seperti itu. Nah, kalau di SD mungkin cenderung lebih kepada bagaimana proses pemerataannya. Jadi kalau SMP, SMA itu kan rata-rata jarak satu SMP dengan SMP yang lebih jauh. Iya, betul. Tapi kalau SD itu ada yang satu komplek 4 SD di situ gitu. Jadi satu komplek 4 SD. Ini kalau zonasi, kita bingung gimana SD ini gimana zonasinya seperti itu. Malah ada persaingan gitu ya. Mungkin kalau dengan SD yang agak berjauhan itu kita bisa lebih objektif gitu ya mengukur jarak dan sebagainya. Kemudian masalah di level dasar itu salah satunya masih ada sekolah yang itu kelebihan siswa, tapi di sisi lain ada yang kesulitan mendapatkan siswa. Nah ini PPDB yang terjadi di sekolah dasar. Ini juga mungkin yang harus di manajemen bagaimana cara supaya ada pemerataan. Tapi saya tidak sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Dewan ya, bahwa untuk proses pemerataan jumlah siswa atau mungkin kualitas PPDB itu salah satunya bisa dengan meningkatkan kualitas sekolah secara merata begitu. Karena saya sebagai pelaku di lapangan dan sering ngobrol dengan teman-teman juga, zonasi ini sedikit curhat nih Pak ya. Nggak apa-apa emang prosedurnya nih. Ini cenderung menghukum sekolah yang dalam tanda kutip dianggap bagus dan beri bonus kepada sekolah yang dianggap tanda kutip kurang bagus. Start dulu, ini menghukum gimana coba Pak? Dan apa tanda kutipnya tuh? Biar jelas waspada. Ya itu kan apa-apa. Artinya gini Pak. Teman-teman mungkin yang selama ini di lapangan berusaha untuk memberikan layanan terbaik pendidikan ke masyarakat, kemudian akhirnya mendapatkan notis dari masyarakat bahwa ini bagus nih gitu, sehingga menjadi pilihan masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat pasti ingin memilih sekolah yang terbaik. Bapak hanya mau memilih sekolah yang masih ada stigma favorit, gitu. Ya, stigma itu belum bisa dihilangkan di masyarakat, gitu, karena mereka kan melihat apalagi zaman medsos sekarang, gitu, itu sangat mudah sekali gitu masyarakat menilai bahwa ini sekolah bagus, ini bagus. Nah sementara bisa jadi sekolah yang mungkin kurang motivasi, kurang inovasi, kurang kreativitas, akhirnya dia jadi santai aja dapat di atas. Betul. Itu aja lapangan Pak. Sebelum ke Pak Kabit, Pak bagaimana tuh? Ternyata masih ada semacam stigma ya Pak. Jadi kan tujuan zonasi itu satunya tadi ya untuk mengkikis bahwa ada sekolah poli, sekolah apa gitu. Ternyata masih ada. Gimana Pak? Kalau menurut saya untuk meningkatkan mutu sekolah kan, sekolah yang nggak ada stigma baik dan itulah gitu. Jadi banyak dari zonasi sekitarnya sehingga kualitasnya bisa menurun. Nah itu kalau menurut saya ada namanya sabbatical leave. Jadi pilih guru-guru yang bagus, tempatkan sekolah yang kurang bagus. Itu bina. Kalau di universitas itu profesor yang bagus tuh ke universitas yang kurang bagus. Sabbatical leave. Gitu ya. Rolling. Nah yang ini yang tidak bagus itu atau yang kurang bagus pergi ke sekolah yang bagus di situ di rolling itu. Nah itu dipetakan, itu urusan keguruan ya, keguruan. Itu yang salah satu dari saya. Nah sekarang zonasi itu memang problemnya kalau saya melihat itu kalau secara itu karena tidak ada UN, tes online seperti pegawai negeri itu ya. Tapi ilmunya mungkin nggak nyampe, tapi itu salah satu yang objektif. Terus ketiga, fakta integritas itu sekarang penting yang disampaikan waktu di SOP yang kedua. Itu ada fakta integritas, ada kriteria orang tua harus gimana. Kalau dia ngasih data palsu soal zonasi, diskualifikasi. Udah jangan diterima, ini buktinya. Makanya harus open kan. Nah kedua, sekolah operator yang paling penting sama dari pihak sekolah, verifikasinya harus betul-betul. Jadi kalau di komplain ya ada datanya gitu. Jadi jelas gitu, karena keputusan itu di sekolah penerimaan itu kan. Nah itu jadi dengan
adanya fakta integritas kita mau lihat sekarang 2024 berhasil nggak tuh fakta integritas. Oke, baik. Jadi clue-nya ada di tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap Evaluasi. Tadi pasca PPDB-nya nih. Jadi kita kan bagus tuh tahun ini ada fakta integritas tuh bagus. Jadi di awal berarti ya? Ya, semua orang tua harus tanda tangan, di... dari distrik tanda tangan, dari sekolah tanda tangan, operator tanda tangan. Oke, baik. Jadi kesalahannya di mana? Gitu. Oke. Kami sudah ada fakta integritas belum? Ya, itu kan salah satu komitmen dari Distrik Jabar untuk bagaimana membuat PPDB 2024 itu bersih, objektif, transparan, dan akuntabel. Ya. Nah, maka salah satunya adalah menggunakan komitmen bersama dari pucuk pimpinan, kemudian diikuti oleh fakta-fakta integritas dari beberapa dari dinas pendidikan sampai ke turunan sampai ke bawah. Yeah. Artinya dari distrik, dari cabang dinas, dari sekolah sampai ke operator. Dan itu semua sudah dilaksanakan di level awal di persiapan. Sehingga dengan demikian kita ingin menjaga marwah PPDB 2024 ini sesuai dengan tagline itu. Gitu. Kira-kira gambaran seperti itu. Nah, hari ini betul apa yang nanti akan kita lakukan. Tentunya adalah nanti kita evaluasi pasca pelaksanaan PPDB. Nah, betul, apakah yang sudah kita lakukan ini sesuai dengan rel atau belum? Betul. Pasti di jalan, namanya juga awal ya. Awal itu pasti akan ada persoalan-persoalan tentunya. Nah, ini yang kita hadapi. Maka kita juga punya mitigasi bagaimana persoalan-persoalan itu. Misalkan nanti bagaimana kalau itu operator masih bermain. Nah, tentunya kita lakukan pengawasan. Kan di situ ada monitoring dan ada pengawasan. Ada pengawasan. Ya, jadi dua hal yang berbeda. Kita lakukan monitoring. Monitoring dilakukan oleh teman-teman kita, dilakukan di lapangan sampai ke sekolah-sekolah. Tapi kalau ada pengawasan, ada eksternal. Ya. Nah, eksternal itu yang melakukan pengawasan. Apakah pelaksanaan itu sudah sesuai belum dengan yang sudah dilakukan itu? Misalkan tadi fakta integritas, tidak boleh melakukan ini dan sebagainya. Ternyata di lapangan itu baru sebatas administratif, kita mengingatkan. Nah, gitu kira seperti itu. Dengan ada monefnya dan ada pengawasannya, diharapkan pelaksanaan PPDB 2024 itu bisa berjalan sesuai dengan tagline kita, yaitu bersih, objektif, transparan, dan akuntabel. Oke, Pak Kabit tadi udah menyinggung sedikit ada penjagaan mutu eksternal ya. Ada. Nah, selama ini distrik ada kerjasama atau kolaborasi dengan Ombudsman nggak, Pak? Ya, dalam konteks eksternal itu bermacam-macam. Nah, itu. Mulai dari Ombudsman kan salah satunya ya? Ya, mulai dari Dewan Pendidikan. Salah satunya adalah Ombudsman. Nah, Ombudsman itu bagi kami yang ada di Dinas Pendidikan setelah pelaksanaan PDB itu menyampaikan satu hal sebenarnya, yaitu ada bagaimana layanan PPDB ini yang sudah disusun itu sudah dengan kebutuhan yang diterapkan. Apa layanan itu? Ada dua tentu layanan, yaitu layanan jasa. Karena kita adalah bagaimana pendidikan dan jasa. Yang kedua adalah dilengkapi dengan administrasinya. Ya. Maka di situ kenapa sih ada SOP? Ya. Itu karena kenapa ada mekanisme, kenapa ada hotline, kenapa ada pengaduan. Karena itu bagian dari layanan, ya gitu. Termasuk kenapa kita sampaikan tidak ada biaya sepeser pun, karena dalam layanan itu pasti akan ada begitu, ada biaya atau tidak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan publik. Kita selalu diingatkan oleh Ombudsman. Betul. Baik, Pak Dadan ya, tadi Pak Samsul, Pak Yadi sudah bercerita terkait dengan ada mekanisme penjaminan mutu ya di PPDB di tingkat provinsi ya, Pak ya. Nah, saya ingin mengetahui di Pak Dadan di tingkat daerah satuan itu terutama itu ada itu proses penjualan mutunya dari mulai persiapan terus pelaksanaan dan mungkin permasalahannya sekaligus Pak. Silakan Pak Dadan. Kita memang berorientasi kepada bagaimana ketika nanti berhadapan dengan audit atau pengawasan itu tidak punya masalah. Makanya kalau di kami itu terbiasa bahkan sejak tahun kemarin ketika dari awal PPDB dilaksanakan kita sudah membuat persiapan, nanti kemudian bagaimana pelaksanaannya sampai terakhirnya seperti apa. Jadi kita ini sudah disiapkan dari awal masuk semester kedua berarti semester kedua. Jadi bulan Januari kita siapkan. Bahkan di situ kita sudah buat tim seperti itu. Kemudian sosialisasi pun sudah dilaksanakan di masuk ke bulan Februari awal seperti itu. PPDB kita mulai dibuka bahkan dari bulan Februari pertengahan seperti itu. Oh, udah mulai juga ya? Sudah mulai itu PPDB-nya dan tanggal 16 besok itu pengumuman
pengumuman siswa yang terima dan tidak. Itu karena ternyata banyak juga siswa yang zonasinya cukup jauh yang daftar ke kita. Kemudian juga ada yang saya cari tahu informasi teman-teman di sekitar sekolah gitu, ada yang baru sangat sedikit siswanya gitu. Nanti kita akan coba sharing dari situ dari hasil seleksi zonasinya. Nah, kemudian kita sedang menyiapkan sekarang proses daftar ulang untuk memastikan siswa ini yang sudah terdaftar akan menjadi siswa kita seperti itu. Kemudian nanti kita akan siapkan proses wawancara orang tua gitu, karena kami memandang bahwa kualitas pendidikan itu harus diawali dari semangat kerjasama antar sekolah dan orang tua. Makanya kita dari awal itu sudah ada wawancara dengan orang tua dan ada kegiatan parentingnya gitu, termasuk ketika awal-awal tahun ajaran baru kita ada shift-in untuk anak-anak baru sekolah kita. Jadi ketika masuk sekolah itu kita udah siap, anak-anak udah nggak usah ngurusin yang lainnya gitu, udah siap tinggal belajar ya seperti itu. Nah itu prosesnya. Kemudian pengawasan dilakukan secara internal maupun eksternal, terutama dengan komite sekolah gitu. Jadi dari sejak awal kita sudah melibatkan komite sekolah. Gitu. Kita selalu diskusi tentang ini rencana kita seperti ini gitu. Termasuk ketika awal kita mengadakan membuka PDB juga kita komunikasi intens dengan pihak komite sekolah. Dan kalau di kami komite sekolah itu hampir tiap hari ada di sekolah. Ada ya, seperti itu. Tiap hari. Oke, baik Pak Dan. Oke, Pak Samsul. Santai Pak ya. Ini sebenarnya apa sih Pak peran Dewas ya dalam PPDB yang pastinya itu? Sebetulnya peran Dewas itu ada 4 ya. Pertama, kita tuh melakukan supporting ke masyarakat supaya anak-anak tuh mau belajar dan sebagainya, dan supaya masyarakat tuh aktif atau partisipasi aktif ya. Terus yang kedua, memberikan saran atau advisory ke Disdik, ke DPR atau ke bidang lain ya tentang kebijakan pendidikan. Lalu yang ketiga itu controlling atau monitoring. Jadi perlu dilihat atau dikontrol pelaksanaan pendidikan, misalnya PBDB dan sebagainya, perlu dievaluasi lah. Yang terakhir adalah sebagai mediator antara pemerintah dengan legislatif dan masyarakat. Jadi sebetulnya peranan DPJB itu harus lebih aktif dalam memberikan informasi ke masyarakat. Masyarakat. Oke, baik. Dan kita dalam hal monitoring PPDB tahun 2002 kita membuat kanal pengaduan. Ada ya? Ada, kita buat. Apa namanya Pak? DPJB 2023 kalau salah. Kanal pengaduan itu, tapi yang ngadu hanya 1. Kenapa? Nah, ini masyarakatnya masih kurang ya, gitu ya. Nah, terus tahun ini kita rencana membuat lagi untuk PBDB yang 2024. Nah, terus yang kami harapkan dalam pelaksanaan PBDB itu tambah lama tambah bagus lah. Bagus lah. Ya, kegiatannya tambah bagus. Ya, yang saya salut itu dengan fakta integritas itu. Tadi ya, udah ada. Tadi itu. Oke. Itu mungkin. Baik. Boleh saya nama? Silakan Pak. Mau ini ke karena di Subang tahun mulai tahun ini ada kemarin awal bulan Mei itu ada launching pendaftaran online PPDB online gitu. Itu aja launching langsung oleh Pak PJ Bupati. Jadi di situ nanti setiap sekolah harus menuliskan profil dan segala jenisnya gitu. Orang tua sih diharapnya daftar itu lewat aplikasi itu gitu. Walaupun pada faktanya kalau untuk level dasar cenderung kolaborasi dari gitu, karena banyak orang tua yang belum paham untuk daftar secara online. Jadi ada yang lewat online juga daftarnya, ada juga yang dia ke sekolah, di sekolah yang online-nya seperti itu. Oke, baik. Kamu di Jabar sudah online semuanya atau masih ada yang offline? Tadi saya sama Pak Adan ya, kan tidak semua kemampuan orang tua itu terkait dengan digitalnya itu sama ya? Saya Pak Edi. Ya, prinsip PPDB 2024 di Jawa Barat itu adalah pelaksanaannya secara online. Jadi artinya yang dimaksud online itu adalah siswa dimanapun berada saat pendaftaran itu bisa diakses. Itu prinsip. Namun pada kenyataannya kita juga memberikan peluang kepada rekan-rekan yang tidak mampu melaksanakan sendiri. Ingat bahwa di Jawa Barat itu sosial, ekonomi, geografi itu berbeda. Betul, artinya
tidak semuanya bisa kita samaratakan kekuatan sinyal, kekuatan ekonomi dan sebagainya. Nah, artinya sekolah di sini menyiapkan dua hal. Satu, ya siap menerima secara daring, artinya secara langsung online, atau yang kedua siap juga kalau ada masyarakat yang datang, kemudian masyarakat itu kemudian oleh sekolah gitu ya, diberikan. Nah, ini yang jangan salah, karena terkadang kita memberikan layanan itu dianggap menjadi sesuatu yang berbeda, karena ada pertemuan antara pihak sekolah dan pihak pendaftar. Nah, itu terkadang diartikan menjadi sesuatu yang berbeda, padahal bukan. Itu adalah membantu untuk teman-teman untuk melaksanakan, dan itu bisa dikontrol nantinya. Makanya kami tadi sampaikan di awal bahwa secara sistem jarak rumah, kelurahan, kecamatan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu kira-kira gambaran seperti itu. Dan memang berbeda mungkin kalau dengan SD kan memang lingkarannya lebih kecil. Misal kami berada dalam wilayah Jawa Barat, kami sudah harus memposisikan wilayah-wilayah mana yang di daerah mana yang kecamatan-kecamatan yang nanti potensinya kekuatan sinyalnya kurang. Nah, kemudian kita ada intervensi di situ terhadap daerah-daerah yang dianggap blank spot dalam konteks sinyal. Itu dia ya. Kita bersama teman Diskominfo sudah mulai memetakan itu daerahnya mana sehingga itu tersampaikan di masyarakat. Ingat bahwa saat kita bicara blank spot itu bukan bicara sekolahnya, tapi juga bicara masyarakat yang akan mendaftar. Bisa saja blank spotnya adalah SMKA katakan atau SMAY, tapi belum tentu masyarakat yang mendaftar di situ itu blank spot. Kira-kira. Jadi ini juga harus kami berikan sampaikan kepada teman-teman. Jadi yang kami maksud blank spot ini bukan hanya pada sekolah, tapi juga masyarakat yang akan mendaftar. Sehingga kami menyiapkan dua hal itu. Ya, termasuk kita sudah sampaikan juga hybrid. Ada mereka yang bertanya, Pak ini saya belum bisa. Kita layani juga, caranya begini, dipandu kita lakukan. Sehingga dengan demikian semua layanan, jenis layanan itulah yang kita lakukan untuk PPDB 2024 yang lebih baik. Baik. Oke, makasih Pak Edi. Sangat menarik ya obrolan kita kali ini nih. Ternyata ya kita masih terus ya untuk bersama berkolaborasi menciptakan PPDB yang akuntabel, transparan dan berkeadilan terutama ya. Oke, terakhir Pak Samsul, sebelum closing nih ada silakan statement atau apa yang ingin disampaikan kepada audiens kita. Mungkin pertama hasil evaluasi PPDB yang tahap 1 ini dari tim kita yang sudah turun ke Kerawang, ke Depok dan Indramayu, ini salah satu sampel yang intisarinya sistem shutdown antara tanggal 3 dan tanggal 5. Itu waktu pertama itu ya. Itu dari sistem yang ada di Distrik Jabar atau di Pemda Provinsi Jabar. Shutdown itu perlu diperbaiki lah ya. Yang kedua hasil survei di Kerawang, SMK Negeri 1 Batu Jaya, itu satu orang yang KETM itu tidak bersedia sekolah di SMK itu karena jauh jaraknya. Nah, ini solusinya gimana gitu ya. Terus yang kedua di SMA Negeri 1 Batu Jaya juga, dari 2 orang kuota hanya yang masuk 1 orang. Nah, 1 orang mohon aktif lah, dia belum daftar ya. Lalu di SMA Negeri 1 Cibuaya itu kuotanya ada 12 orang. Baru aktif 4 orang masuk. Jadi 8 orang itu belum terdaftar. Itu yang KTM. Jadi mohon koordinasi dari pihak sekolah asal juga ke sekolah yang dituju ya. Right. Itu yang kami dapat report dari rekan-rekan ya. Nah, kalau harapan kami ya mudah-mudahan PPDB ini berjalan dengan baik yang tahun ini ya. Ya kekurangan pasti ada. Ada ya. Ada sempurna ya Pak. Lalu saran dari kami adalah rekomendasinya mungkin distrik bisa klarifikasi atau menyatakan ada kekurangan waktu kemarin down itu secara Terus yang kedua perlu adanya video tutorial. Ya. Sehingga bagi masyarakat itu tahu tahapan-tahapannya video tutorial. Terus ketiga
yang itu fakta integritas itu yang tadi per itu, item ya, itu per dicek. item. Kalau yang itu salahnya orang tua murid tidak sesuai dengan data yang ada, diskualifikasi aja langsung. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa juga. Oh ya, kalau data publik kan ya rame lah nanti ya. akuntabel sama kita keterbukaan. Ya, ada alternatif solusinya kan. Datanya benar gitu. Betul, karena menghambat hak masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan. Dan yang paling penting juga di operatornya yang ya, bagian verifikasi data lah. Betul. Kalau verifikasi datanya fair ya nggak ada masalah ya. Ya itu mungkin dari kami Pak. Oke, baik Pak Samsul ya, terima kasih ya. Sebelum ke Pak Kabid, silakan Pak Adam, closing statement dulu ya. Apa nih harapan? Pendidikan ini adalah proses di mana kita menyiapkan peradaban masa depan ya. Dan itu diawali oleh bagaimana kita mengawalinya di sekolah, terutama untuk yang di sekolah dasar. Jadi saya mengajak teman-teman, mari kita mengawali dari proses PPDB yang transparan. Akuntabel. Karena proses pendidikan yang diawali dengan kebohongan, ketidakjujuran, nantinya akan melewati proses yang tidak jujur lagi dan akan menghasilkan orang yang tidak jujur juga. Jadi yang kita inginkan seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan ikhtiar semua pihak, dari dinas, dari teman-teman dewan dan sebagainya, ini menjadi upaya terbaik untuk menghasilkan proses PPDB yang paling jujur. Dan mudah-mudahan nanti menghasilkan proses pendidikan yang jujur dan menghasilkan orang yang jujur. Supaya menghasilkan generasi yang emas ya. Ya, bukan yang cemas ya. Kan sekarang lagi orang mengatakan generasi cemas katanya. Dan ini dibuat dari PPDB ya. Betul. Yang objektif, transparan dan akuntabel. Makasih Pak Adan ya. Oke, Pak Kabid. Nah, ini udah di sesi terakhir nih Pak Kabid. Tadi ada satu yang ini ya, saya menjadi pertanyaan terkait tadi apa KETM ya, keluarga ekonomi tidak mampu. Ini kan sensitif juga nih. Jadi bagaimana nih cara menentukan tips dari Dinas Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi ini, Pak? Bagaimana cara menentukan kriterianya itu? Ya, saya mau coba menjelaskan bahwa di dalam PPDB 2024 sama sebenarnya dengan tahun-tahun yang lalu ada jalur afirmasi untuk keluarga ekonomi tidak mampu. Hanya Jawa Barat memberikan ruang lebih kepada kelompok keluarga ekonomi tidak mampu ekstrim. Nah, bagaimana caranya adalah dengan mengambil data dari Kemenko PMK yang kemudian dikoleksi teman-teman di Bapeda, akan ketemu berapa jumlah keluarga ekonomi tidak mampu ekstrim. Nah, dari data keluarga ekonomi tidak mampu itu nanti ada ketemu desil 1 ya. Di desil 1 ada persentil 1, persentil 2, itulah yang sangat ekstrim. Nah, di sebesar hampir 13.000 ya, 12.000 sekian. Pasnya saya maaf lupa. Nah, keluarga ekonomi tidak mau ekstrim inilah yang dilindungi terlebih dahulu sebelum masuk pada kelompok DTKS, keluarga ekonomi tidak mampu lainnya. Nah, artinya teman-teman yang berada di kelompok keluarga ekonomi tidak mampu ekstrim diberikan lebih. Jadi kita salurkan. Kita salurkan, bukan dia jalur seleksi, tidak. Kita salurkan. Memang di dalam kenyataan di lapangan ada beberapa rekan-rekan setelah ditelusuri dia tidak mau ke SMA. Padahal dia dekat di SMA, tapi pengen ke SMK. Atau sebaliknya, sebenarnya dekat SMK, tapi ternyata dia milih ke SMA. Pada prinsip tidak ada masalah, karena mereka tetap dilindungi begitu ya. Tapi memang ada proses yang mengakibatkan saat kemarin dikontrol oleh teman-teman yang ada di lapangan, harusnya ada 2, ternyata yang lapor hanya 1. Karena mungkin yang 1 itu tidak ingin ada di SMK, tapi ingin di SMA atau sebaliknya. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya yang ingin kami sampaikan adalah PPDB Jawa Barat ini untuk keluarga ekonomi tidak mampu diperhatikan lagi kepada teman-teman yang keluarga ekonomi tidak mampu ekstrim, kemudian kita salurkan. Jadi keberadaannya di mana kita salurkan ke sekolah terdekat. Oke, Pak Kabid, langsung aja ya, last and famous nih, kesan atau bagaimana harapan dari Dinas Pendidikan Provinsi supaya kita berbagi ke tahap 2 ya. Nah, silakan Pak, supaya ada 2 hal untuk rekan-rekan. Yang pertama untuk masyarakat luas, bahwa hari ini kita selesai di tahap 1. Terima kasih kepada masyarakat yang telah mengikuti kegiatan tahap 1 dengan memberikan apresiasi luar biasa, baik pada orang tua yang mulai anaknya maupun keluarga dan juga masyarakat yang lain selalu memonitor kami untuk pelaksanaan yang ke depan. Nah, bagi masyarakat yang hari ini di tahap 1 belum bisa masuk, kita masih ada tahap yang kedua.
Kemudian dari kami yang ada di Dinas Pendidikan tentunya adalah kami di Rajiman, kami di cabang dinas dan juga teman-teman yang ada di sekolah. Mari kita tingkatkan terus layanan kita sesuaikan dengan tema yang sudah kita lakukan, yaitu bersih, objektif, transparan dan akuntabel dengan moto Didik Jabar adalah dalam transformasi ini adalah terdidik terbaik. PPDB Jabar 2024 insya Allah akan ada tagline yang luar biasa yang tahap 1 sudah dilakukan, yaitu pemimpin jujur menghadirkan sekolah jujur dan sekolah jujur menghasilkan pemimpin jujur. Terima kasih. Hebat Pak Kabid ya. Baik, sobat BPPB Jabar, tadi ya karena waktu juga nih Pak, misalnya dari Pak Kabid, terus Pak Dadan dan misalnya Pak Samsul ya. Jadi dari perbincangan kita kali ini mudah-mudahan bisa memberikan banyak informasi, inspirasi juga ya, dan yang pasti kita harus menjaga bersama-sama terkait dengan objektif, transparan dan akuntabel dari pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Provinsi Jabar tahun 2024. Sobat BPPB Jabar, ternyata Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu punya moto ya Pak Kabid ya? Motonya itu apa Pak Kabid? Bersih, objektif, transparan dan akuntabel. Oke, kita coba bersama-sama ya, kita ucapkan. Oke, 1, 2, 3. PPPB Jabar 2024 bersih, objektif, transparan, dan akuntabel. Baik, sobat BPPB Jabar, menarik sekali perbincangan kita, Bapak juga di sini. Sayang waktu juga nih Pak yang membatasi kita. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktu, informasi, pengetahuan dan berbagai macam tadi Pak ya yang sudah disampaikan. Semoga dapat ya memberikan teman-teman nanti yang akan nonton podcast ini semacam edukasi atau pemahaman demi terwujudnya PPDB Jabar yang objektif, transparan dan akuntabel. Dan satu lagi Pak, berintegritas. Ini yang paling penting. Baik, sobat BPPB Jabar, demikianlah perbincangan kita dengan narasumber yang luar biasa kali ini. Saksikan juga pojok cerdik di episode berikutnya yang tentu akan hadir ya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Sobat BPPB Jabar, jangan lupa untuk subscribe YouTube BPPB Jabar, follow juga berbagai media sosial kami. Saya Agus Hamdani, salam sehat dan bahagia. Mari wujudkan PPDB yang objektif, bersih, transparan, dan akuntabel serta berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak ya. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke.